Itu kira-kira isi kotaknya apa sih? Mungkin emas sama berlian. Ya, oke, kita coba yuk, buka yuk. Yuk. Isinya apa ya? Iya, penasaran nih. Ini telurnya, Mah. Ini ada dua. Dua telur bebek. Sama-sama. Wow, dapat telur. Mantap. Mama, ada telur dua di sini. Oh ya, telur ya ayamnya. Iya, Mama boleh ambilin. Mama, pepayanya sudah merah, sudah matang. Oh ya. Bisa ambilin? Oke, sekarang kita petik ya. Hati-hati ya. Doain ya, biar dapat pepayanya. Bisa. Bukan sahabat, bukan. Ini kompos sahabat. Jadi bukan seperti yang anak saya tadi bilang. Ini kompos dari daun kering sahabat. Nah, ini juga ada batunya. Mengapa di kompos ini ada batunya? Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat kompos di wadah. Tidak perlu menggunakan dekomposer, akan tetapi sahabat cukup menyiapkan dus bekas seperti ini. Ini bekas mie instan atau apa ini ya. Nah, kemudian kita proses dekomposisi di dalam dus ini sahabat. Jadi masih cukup kuat dus ini sahabat ya, jadi nggak sampai hancur. Dan di sini mengapa saya menggunakan dus, karena banyak sahabat yang sampai harus membeli ember, membeli tong, membeli kawat untuk membuat alat dekomposer. Nah, di sini saya berikan sahabat opsi yang paling murah, paling mudah, dan ternyata efektivitasnya bagus sekali dalam membuat kompos. Yang pertama karena apa? Karena kardus ini bisa menjaga kelembaban dengan sangat baik sahabat. Cenderung lebih hangat, cenderung lebih lembab dan terjaga kelembabannya bila kita menggunakan dus bekas seperti ini dalam membuat kompos. Juga di sini saya melibatkan batu sahabat ya. Apa gunanya? Hasil komposnya sahabat bisa lihat sahabat. Sangat baik. Ini bisa kita dekomposisi sebenarnya beberapa hari lagi ya kan, tapi ini pun sudah bisa kita gunakan sahabat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tidak berlama-lama lagi, saya jelaskan di video ini langsung ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi sahabat untuk men-share video-video seperti ini sahabat. Jangan pelit berbagi, karena saya pun nggak pelit berbagi ilmu. Mengapa kita harus pelit berbagi share kepada sahabat yang lain agar semua bisa menikmati cara bertani murah seperti ini. Teknik bertani murah ala Balik Organik TV. Share sebanyak-banyaknya di grup Facebook, grup WA, dan di mana saja di media sosial agar berguna bagi banyak orang. Sahabat, ini perlengkapan yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja ada kardus bekas, ukurannya disesuaikan keperluan. Ini biasanya saya rekomendasikan untuk skala kecil sahabat ya, kebun skala kecil. Nah, ini ada, kemudian ada daunan kering sahabat ya, ada daunan kering yang sudah benar-benar kering. Kemudian di sini saya ada 1 ember air. Kemudian di sebelahnya ini kalau ada sahabat bisa gunakan POC apapun. Yang pasti POC-nya sudah jadi ya. Kemudian ada nasi 1 kepal saja. Tentu saja kita gunakan nasi dingin sahabat ya. Nasi dingin, jangan nasi yang panas. Nasi basi boleh Pak? Boleh. Kemudian ini ada selotip sahabat ya, selotip untuk nanti menutup kardusnya. Kemudian ini ada batu kerikil, ukuran yang cari yang agak besar sahabat ya, yang bertekstur tajam seperti ini sahabat. Nah, ini gunanya apa nanti saya akan jelaskan. Oke, cukup sekian bahan-bahannya. Sekarang langsung saja kita proses cara membuatnya.
Nah, oke sahabat, caranya mudah banget sahabat. Yang pertama sahabat ya, kita harus masukkan dulu daun keringnya ke dalam kardus ini sahabat. Kemudian tentu saja di bawahnya kita sudah plester agar tidak bocor seperti itu. Kemudian kita siapkan airnya, kemudian kita tambahkan dengan ini sahabat, nasi yang tadi. Kemudian kita langsung saja masukkan di sini. Nasinya sudah dingin ya, paling tidak kita dinginkan semalaman. Bukan nasi hangat sahabat ya. Kemudian kita tambahkan kalau ada sahabat ya. Ini mempercepat saja, sebenarnya fungsinya adalah untuk mempercepat proses bakteri itu menguraikan komposnya. Kita tambahkan ini POC sahabat, POC apa saja bisa. Kalau nggak ada bisa gunakan E4. Kalau nggak ada nggak usah beri apa-apa juga, atau nggak usah digunakan ini juga nggak apa-apa seperti itu. Nah kemudian kita aduk, baru kita basahi. Persis prosesnya seperti proses membuat kompos dari daun kering yang saya ajarkan dahulu sahabat. Kan tapi di sini hanya menggunakan wadah yang berbeda untuk mempermudah proses hancurnya nanti. Saya jelaskan bagaimana cara menghancurkannya. Oke. Kemudian diaduk sahabat ya, pastikan tidak hanya di atasnya tapi juga sampai ke bawah. Kita remas-remas seperti ini. Pastikan lembab sahabat ya, tapi bukan becek sahabat ya. Lembab tapi bukan becek. Kita tambahkan lagi. Nasinya ditaruh juga sahabat ya, jangan disisakan di ember. Nasinya kalau bisa semuanya kita masukkan ke sini. Apakah nggak dicari semut pak? Enggak sahabat, jadi mungkin dicari semut akan, tapi tidak akan bertahan lama. Buktikanlah. Apalagi kita bisa jemur, apabila semutnya meledak populasinya di dalam, siapa tahu semutnya itu berumah di sini ya. Kita nggak pernah tahu, kita bisa jemur seperti itu. Nanti kita ulangi lagi prosesnya seperti itu sahabat. Ini hanya 3 minggu saja sudah bisa jadi. Sudah bisa seperti tadi itu. Oke sahabat, setelah lembab merata seperti itu, sahabat bisa tambahkan di dalamnya batu kerikil yang teksturnya tajam-tajam dan kasar seperti ini sahabat ya. Kita tambahkan saja begitu. Fungsinya apa pak? Ini untuk makanan bakteri. Enggak sahabat, jadi ini fungsinya ya, sebentar lagi saya jelaskan lah. Saya demonstrasikan bagaimana fungsinya itu. Nah kita tutup sekarang sahabat ya. Kita tutup. Nah sahabat, kemudian setiap 3 hari kita harus intip sahabat, kita buka. Nah kita buka, kemudian kita lihat apakah kelembabannya masih tetap atau sudah agak mengering sahabat. Nah ketika sudah agak mengering, kita tambahkan lagi yang seperti tadi, atau bisa gunakan air biasa saja. Kemudian kita aduk-aduk seperti itu. Nah kemudian ini tipsnya, tips mengapa saya tambahkan batu ya. Sahabat perhatikan sekarang. Nah begini caranya sahabat. Yang pertama sahabat angkat kotaknya, kemudian berdiri di atas 2 kaki, pandangan lurus ke depan. Nah kemudian goyangkan. Yang digoyang bukan badannya pak, tapi wadah kardusnya. Nah seperti itu ya, betul. Nah ini fungsinya adalah agar kompos kita cepat hancur sahabat ya. Jadi batu-batu yang tadi di dalam kotak itu ketika digoyangkan dia akan mengaduk sekaligus menghancurkan kompos daun kering yang ada di dalam, karena kompos yang sudah terdekomposisi itu sangat remah, jadi sangat gampang hancur. Nah batu-batu ini akan menghancurkan dengan lebih cepat apabila digoyang-goyangkan. Tarik mas. Nah oke sahabat, cukup sekian video saya hari ini sahabat ya, pembuatan kompos yang singkat sehingga menghasilkan kompos seperti ini sahabat, hitam dan remah seperti ini. Intinya adalah mengkomposlah dengan cara yang sederhana sahabat. Gunakan biaya yang sekecil-kecilnya, akan tetapi dengan cara yang seasik-asiknya agar kita nggak capek sahabat ya. Jadi sahabat bisa menikmati proses pembuatan kompos di kebun sahabat. Oke, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.